Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas final project dari mata kuliah pengenalan pola paralel A dengan dosen pengampu Bapak Dr. Basuki Rahmat, SSI MT. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Miftahul Nuri Silviah, NPM 1808101040. Lalu, Nur Sifaul Husna, NPM 180810104042. Dan yang terakhir, Susi Rahmawati, NPM 180810101048. Untuk mengerjakan tugas final project kelompok kami dengan menggunakan tema NLP. Apa itu NLP? NLP merupakan kepanjangan dari Natural Language Processing yang merupakan cabang dari Artificial Intelligence yang berhubungan dengan interaksi antara mesin dan manusia menggunakan bahasa natural. NLP menggunakan data yang bersifat tidak terstruktur atau tidak berupa tabel, yakni data teks. Jadi, data yang diolah oleh NLP merupakan data teks. NLP merupakan platform terkemuka untuk membangun program Python yang bekerja dengan data bahasa manusia, menyediakan antarmuka yang mudah digunakan ke lebih dari 50 sumber seperti classification, tokenization, stemming, tagging, parsing, dan schematic reasoning. Untuk mengerjakan tugas final project kelompok kami, menggunakan dataset dari Kaggle, yaitu hasil review dari produk Amazon Alexa. Jadi, Amazon Alexa sendiri merupakan asisten suara digital besutan Amazon yang memiliki fungsi seperti Siri pada Apple atau Cortana pada Windows. Dari hasil review produk tersebut, apa yang dianalisis yaitu sentimen analisis. Sentimen analisis adalah proses memahami dan mengelompokkan emosi dari positif, negatif, dan netral yang terdapat dalam tulisan menggunakan teknik analisis teks. Analisis sentimen sering juga disebut sebagai opinion meaning. Tipe-tipe sentimen analisis. Yang pertama, fine-grained sentiment analysis merupakan tipe analisis yang memiliki penilaian spesifik. Tipe ini memungkinkan untuk memiliki range penilaian yang lebar. Contohnya yaitu seperti penilaian untuk produk dengan menggunakan bintang, sistem bintang, yaitu ada bintang 5 yang artinya bagus, ataupun bintang 1 yang artinya kurang bagus. Lalu yang kedua yaitu emoticon detection. Sesuai dengan namanya, tipe analisis sentimen yang satu ini bertujuan untuk mendeteksi emosi seperti kebahagiaan, kemarahan, kesedihan, dan frustasi. Lalu yang ketiga, aspect-based sentiment analysis. Digunakan untuk mengetahui aspek apa yang mendapat penilaian positif, netral, atau negatif dari pelanggan. Lalu yang terakhir, multilingual sentiment analysis. Dimanfaatkan untuk menganalisis kata-kata dalam berbagai bahasa. Namun, tipe analisis yang satu ini terbilang cukup sulit karena harus memiliki daftar kata dari bermacam bahasa. Selanjutnya yaitu library yang dibutuhkan. Dalam pembuatan program untuk menganalisis sentimen suatu produk, library yang dibutuhkan diantaranya yang pertama NumPy. NumPy sendiri merupakan singkatan dari Numerical Python. Biasanya, library ini digunakan untuk menghitung operasi matematika pada array. Untuk menginstalnya dapat dilakukan di cmd dengan menuliskan pip install NumPy. Lalu yang kedua, Pandas. Pandas adalah sebuah library berlisensi BSD dan open source yang menyediakan struktur data dan analisis data yang mudah digunakan
dan berkinerja tinggi. Pandas ini cocok untuk proses analisis tabel. Untuk menginstalnya dengan menggunakan pip install pandas. Selanjutnya yaitu matplotlib pyplot. Merupakan sebuah library yang paling banyak digunakan untuk visualisasi data. Untuk menginstalnya yaitu dengan menuliskan pip install matplotlib. Lalu selanjutnya yaitu ada library Seaborn. Merupakan library yang dibangun di atas matplotlib. Matplotlib sendiri adalah library visualization yang fleksibel dan banyak digunakan. Jadi Seaborn itu juga termasuk pada library matplotlib. Selanjutnya yaitu library Ray, atau biasa disebut sebagai regular expression, yang berfungsi untuk menentukan satu set string yang cocok dengannya. Fungsi dalam modul ini memungkinkan untuk memeriksa apakah string tertentu cocok dengan ekspresi reguler yang diberikan. Selanjutnya yaitu NLTK. Merupakan sebuah platform terkemuka untuk membangun program Python untuk bekerja dengan data bahasa manusia. Merupakan library Python yang bekerja untuk permodelan teks seperti klasifikasi, tokenization, stemming, tagging, parsing, dan semantic reasoning. Selanjutnya yaitu library Plotly. Merupakan library untuk pembuatan plot yang tersedia dalam bahasa pemrograman Python dan R. Lalu ada library Warnings. Library ini untuk memunculkan pesan peringatan, biasanya dikeluarkan dalam situasi di mana berguna untuk memperingatkan pengguna tentang beberapa kondisi dalam suatu korban. Jadi untuk menampilkan pesan error. Lalu ada library OS, merupakan modul pada Python untuk program Python atau Python itu sendiri berinteraksi langsung dengan sistem operasi. Selanjutnya yaitu merupakan demonstrasi untuk programnya yang akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Susi Rahmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Rahmawati, NPM 048 dari kelas pengelolaan pola paralel A dengan dosen Bapak Basuki Rahmat. Di sini saya akan menjelaskan bagian mengenai dataset. Dari penelitian ini kita menggunakan dataset dari Kaggle, yaitu review Amazon Alexa. Yang pertama ini kita untuk mendapatkan bentuk datanya seperti ini, data PDRead ini merupakan lokasi dari data yang kami gunakan. Dengan output dari review Amazon Alexa yaitu memiliki 3150 baris dengan 5 kolom. Ini merupakan bentuknya seperti ini, yang memiliki kolom yang pertama itu rating, tanggal, variasi, private reviews, dan feedback. Kemudian yaitu data head, atau yang biasa kita istilahnya itu data yang bagian atas seperti ini. Kemudian data describe, rating, feedback, memeriksa apakah ada data 0 atau tidak. Jika tidak maka false, jika ada maka true. Apabila ada data 0 maka kita harus menghapus data tersebut agar tidak mengganggu untuk proses selanjutnya. Kemudian menambahkan kolom panjang untuk menganalisis panjang ulasan seperti ini. Data group by rating, kemudian data group feedback. Kemudian kita selanjutnya ke data visualisasi, atau kalau dalam hal ini tuh visualisasinya dalam bentuk data diagram. Ini kita menggunakan kolom rating, di mana bintang 5 memiliki penilaian sangat bagus oleh para customer dengan sejumlah 72,6%, kemudian disusul bintang 4 sebesar 14,4%,
Kemudian bintang 3-nya 4,83%, bintang 2-nya 3,5%, dan bintang 1-nya itu 5,11%. Itu merupakan distribusi peringkat untuk Alexa atau ratingnya itu sendiri. Berarti dapat disimpulkan dari diagram ini, review Amazon Alexa itu sangat bagus sekali dari customer. Kemudian diagram batangnya, distribusi variasi di Alexa. Dengan distribusi variasi Alexa memiliki penjualan paling tinggi yaitu Black Dot sebesar 500 lebih, disusul Crocale Fabric, kemudian Configuration, Fire TV Stick, kemudian yang paling sedikit yaitu Walnut Finish dengan kurang dari 100. Itu merupakan diagram batang dari distribusi variasi di Alexa itu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Nur Sylvia. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Langsung saja. Di sini dilakukan pada kolom ini dilakukan pengelolaan feedback data Alexa dengan diagram Piscat, dan yang akan menghasilkan diagram seperti diagram lingkaran, di mana 91,8% itu Alexa mendapatkan umpan balik positif dan 8,16 Alexa mendapatkan umpan balik negatif. Selanjutnya visualisasi panjang ulasan, di mana di sini menunjukkan rata-rata banyaknya kata yang ditulis dalam satu kali ulasan atau review. Pada gambar menyatakan bahwa kebanyakan orang-orang mereview rata-rata menggunakan 5 hingga 20 kata, karena di sini lebih tinggi untuk distribusi panjang dalam sebuah ulasan. Selanjutnya di sini ada contoh ulasan kata dari beberapa review yang dapat diambil. Seperti contohnya ada 7 kata, 19, 78, dan 100 kata. Selanjutnya ada pemrosesan visualisasi variasi versus peringkat. Di sini menggunakan box bivarian yang memperlihatkan rating dan varian yang dikeluarkan oleh Alexa. Di sini ada opaque, black, white, black spot, dan lain sebagainya. Selanjutnya perhitungan dari variasi versus panjang peringkat dengan rotasi sekitar 90. Nah, yang nantinya akan seperti pada diagram di sini, variasi versus panjang peringkat pada Alexa. Selanjutnya ada perhitungan feedback untuk umpan balik atau dari peringkat rata-rata Alexa. Di sini seperti pada diagram rentan 1 sampai 2 dan 3 sampai 5. Dilanjutkan dengan visualisasi perhitungan panjang ulasan dan versus peringkat. Di sini ada panjang ulasan, berapa banyak tingginya, dan rating rentan 1 hingga 5 atau bintang 1, bintang 2 hingga bintang 5. Dilanjutkan dengan pengelolaan data pada review untuk mengetahui kata yang sering muncul. Di sini pada data set Alexis yang kami gunakan itu kita
olah agar dapat dilihat serap banyak kata yang sering muncul itu berapa, dan kini kita mengambil top 20-nya saja. Seperti pada diagram berikut, yaitu katanya ada love, echo, great, Alexa, Moses, like, use, dan lain sebagainya. Dilanjutkan dengan visualisasi cold word cloud. Sama halnya dengan untuk pengenalan banyak kata yang sering muncul, di sini juga kosakata mengambil banyak kata yang paling banyak sering muncul, tapi divisualisasikan dengan word cloud. Kosakata dari ulasan seperti ini. Semakin besar kata yang terlihat, berarti yang mengartikan semakin banyak kata tersebut pada ulasan. Di sini yang paling terlihat yaitu ada kata love, great, echo, sound, work, Alexa, like, dan sebagainya. Selanjutnya visual diagram strip plot dengan umpan balik versus panjang ulasan. Dihitung dan menghasilkan diagram seperti ini. Berikutnya perhitungan visualisasi diagram blok dengan menggunakan block plot yang panjang ulasan versus peringkat versus variasi. Jadi ada 3 yang akan menghasilkan seperti diagram ini. Nah, yang terakhir itu skrip pengelolaan kata teks menjadi representasi angka agar dapat mengeksekusi dalam algoritma mesin agar dapat hitung skala modenya dan skala katanya. Di sini dihitung seberapa besar akurasi pengujian, akurasi pelatihan. Akurasi pengujian di sini sebesar 0,9 dan seterusnya, dan akurasi pelatihannya 0,939 dan seterusnya. Dan dilakukan perhitungan juga ketepatan yaitu 0,933, variasi standarnya 0,01. Dan di sini juga dihitung base parameter combination-nya, bootstrap-nya, dan keluar bahwa bootstrap-nya true, maksimal depth-nya 80, minimal sample split-nya 12, dan estimatornya 100. Dan terakhir perhitungan min cross translate-nya itu 96,9 dan min cross validation set-nya itu 92,3, serta akurasi skor for test set itu 0,939. Dan yang terakhir, kesimpulan dari hasil program yang kami buat dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan Natural Language Processing atau NLP dapat dengan sentimen analisis review dari suatu produk dapat memberikan informasi dan pengetahuan untuk membantu perkembangan produk menjadi lebih baik dan sesuai minat pelanggan. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.